Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Haji Mustafa, Ustaz Masuri, Bapak Takmir, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, beserta semuanya yang hadir di sini. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat yang disyukuri insya Allah akan mendatangkan ketenangan. Termaksud juga nikmat tentang kesehatan. Sehat saya napa mboten, Bu? Nggih, Pak. Saya nggih. Sedaya pengin sehat napa mboten? Alhamdulillah. Jadi kesehatan itu salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani kita itu juga bisa terganggu bukan hanya karena makanan, bukan karena minuman, tetapi juga karena gangguan. Ya, di antara kemarin yang sudah kita sebutkan, gangguan-gangguan jin dalam tubuh kita niku napa mawon wonten sing emosi, ya. Sering ragu, dorongan kuat untuk bermaksiat, sulit khusyuk, ya. Termasuk sesak nafas, ngantuk berat, melemahnya hati, gampang minder, suka menghayal atau melamun, atau menyendiri, malas ibadah, cepat lesu dan merasa gampang capek, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh padahal sudah berobat kemana-mana, depresi yang tinggi, sering sedih tiba-tiba, sering kesurupan, kemudian sering mendengarkan bisikan-bisikan, sering mencium bau, sering vertigo, badan seakan-akan bergerak-gerak, tiba-tiba gerak sendiri. Nah, ini pun termasuk gangguan-gangguan. Jadi termasuk gangguan-gangguan itu mempunyai tangan, kita punya tangan tapi gerak sendiri, kaki gerak sendiri. Jadi wonten pasien itu dia tuh tidak betah di rumah, sikile niki wonten sing ngajak keluar, metu ya. Jadi kayak ada yang menggerakkan. Ini salah satu gangguan jin. Dan alhamdulillah dengan izin Allah habis diruqyah ya, dibekam juga kakinya karena setan itu juga mengalir bersama darah. Ya, setelah itu dia tidak keluar lagi. Jadi bisa dipraktekkan nggih Bu nggih. Mangke lek wonten sing sering metu wonten griya. Sinten biasa sering medal Bu? Ibu napa bapak jane? Oh bapak. Pedal temu ndi Bu? Teng samping kan nggih, mboten napa-napa. Nek mantun teng samping kok medal malih kok suwi, ngopi 3 jam misalnya. Jenengan ruqyah kakine Bu. Nggih, Pak tak ruqyah ya Pak, aku oleh ilmu bisa niki. Carane diruqyah pripun? Ya, jenengan bacakan ayat-ayat Al-Qur'an.
ngaji sambil megang kaki bapak. Khawatir itu gangguan jin karena nggak betah di rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang nggak betah di rumah. Bisa jadi karena di kakinya ini ada gangguan jinnya sehingga pengen keluar terus, atau di kepalanya sering sumpek ketika di rumah. Padahal kata Rasulullah mengatakan baiti jannati, ya, rumahku laksana surga bagiku. Jadi bagaimana menjadikan rumah itu laksana surga? Yaitu dengan Al-Quran, dengan ruqyah syariah. Tapi bukan berarti surga negeri tidak usah masjid sanes ngoten. Jadikan rumah itu tanpa pertengkaran, tanpa perdebatan. Ada pun debat bertengkar tapi tidak teman-teman. Itu salah satunya dengan ngoncei satu-satu sakit-sakit yang ada dalam isi rumah ini. Jadi makin jangan mulai, misalnya kakinya sering kemeng, sering tidak enak, keculinu, pegang kaki, bacakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, saapane panjenengan, atau sambil ngaji sakit. Jadi dipegang kakinya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang terkena gangguan jin itu seakan-akan bisa menebak seseorang. Terus tiang itu memiliki supranatural, indera keenam. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya indera keenam itu. Wah, anak ini indigo punya indera keenam. Itu adalah disusupi oleh jin. Bukan kelebihan, bukan keistimewaan, tapi kekurangan. Orang yang mengaku dirinya punya indera keenam, dia akan punya ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri gangguan jin. Sulit tidur, sering pusing, gampang emosi, dan lain sebagainya. Itu orang yang punya indera keenam. Itu jin yang bisiki semuanya itu. Tahu apa yang akan terjadi, itu setan, golongan jin yang membisiki. Kalau emang tahu apa yang akan terjadi, niscaya para nabi-nabi terdahulu pun juga akan diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi semuanya, tapi buktinya kan enggak. Nabi menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih tahu, wonten sing boten dikasih tahu. Nabi aja nggak dikasih tahu, apalagi manusia. Jadi ketika para sahabat atau orang-orang yang mau konsultasi ke Nabi, tidak langsung ditebak oleh Nabi. Panjenengan cari babatan ya enggak, tapi ditanya dari mana, untuk mau apa, dan lain sebagainya. Normal, tidak usah ditebak. Jadi lek kita berobat pada orang yang memiliki indera keenam, mengaku memiliki indera keenam, khawatir niki terjatuh pada dukun. Napa hukumnya pergi ke dukun? Angsal mboten? Mboten angsal. Man ataka inan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya pun seberapa sedoyo ya. Jadi hati-hati orang yang punya indera keenam. Walaupun orangnya pakai songkok, pakai serban, banyak pengikutnya misalnya, tetap tidak boleh kalau dia suka menebak. Khawatir panjenengan dihukumi pergi ke dukun, dan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukun pijet betul betul. Kemudian orang yang terkena gangguan jin itu adalah merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Lah niki, di jeding ono jine. Misale ngoten. Temen iki ibu-ibu ono jine jejer-jejer kabeh misale.
Niku tiangnya sanes punya kelebihan, berarti dia ada jinnya sehingga kontak dengan jin yang di luar. Paham nggih Bu nggih? Lek wonten tiyang ngrasakno wonten jin di suatu tempat atau jasad seseorang, berarti dia kelebon pisan. Ini sudah rumus. Siapapun dia, selama itu manusia, berarti dia kelebon. Napa Bu? Kelebon. Oh, teng pohon niku wonten 5. Nah, ini kita harus punya kelebihan enggak? Berarti dia ada jin yang kontak dengan jin yang di luar. Kecuali nabi yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan sesuatu lewat kuburan mengkirim. Lewat rumah angker rumah ini akeh sing bunyi-bunyi. Itu berarti dia ada gangguannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya orang yang terkena gangguan jin adalah sering tertawa sendiri. Nah, nggih, wonten kata niki. Oh, kata hampir semuanya teng griya sering tertawa sendiri. Apalagi malam-malam lampunya mati, tiba-tiba ada sinar dan ono sinar guyu-guyu. Napa niku Bu? Ningali HP be konten nggih. HP konten lampunya mati kok terang ya, be guyu-guyu. Nah, saat ini kan banyak konten yang lawak-lawak nih. Jadi tertawa sendiri itu termasuk gangguan jin. Tertawa sendiri. Kemudian susah tidur, ya, termasuk sudah kita sebutkan ya, insomnia. Jadi kadang seseorang itu sulit tidur ketika ada masalah, bisa jadi karena setan masuk ketika ada masalah. Ketika sering ngelamun kemudian masuk, akhirnya susah untuk tidur. Wonten kejadian tentang pas ya, jadi DE karena susah tidur, emosi, gue celurit katanya baca. Wah, ya apa ini? Jadi kalau kombinasi habis diruqyah kasih obat, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Jadi walaupun orang terkena gangguan jin atau sihir, jangan lupa juga berhubungan dengan medis. Ya. Sepatus nopo terjadi kombinasi. Oh, ini gangguan stresnya, ini gangguan jinnya, jadi kombinasi. Kadang kita beri bidara. Jeneng ada bidara mboten? Saat ini kata sing nanten bidara, tetapi tidak tahu cara memakainya. Saya lihat ada nanam sampai tinggi dibiarkan begitu saja. Padahal di situ banyak manfaatnya. Untuk menenangkan salah satunya, dibuat teh. Kemudian dibuat bobok saged kejulinu nggih. Jadi jenengan mboten usah tumbas teh, kalau ada tamu dibuatkan teh bidara. Jadi ini untuk ruqyah mengusir gangguan jin dalam tubuh. Semerap bidara jenengan. Pohonnya berduri. Nggih. Wong teng griya wonten teng Ajeng nggih. Berduri. Gampang ditanam kok insyaallah. Buat teh nih, kali kejulinus dan lain-lain, banyak penyakit yang insya Allah diobati dengan bidara. Kemudian selanjutnya adalah sering tindian. Nah, sering tindian ibu-ibu napa bapak-bapak? Gantian kadang sering ketindian maksudnya. Tindian. Jadi pas tidur, seakan-akan orang ngebleki, nggak bisa nafas. Itu bisa jadi gangguan. Kadang sampai teriak-teriak, bengok-bengok. Nah, lek kejadian ngoten jenengan bangunkan, suruh istighfar atau baca doa, pindah posisi. Lek tiang senian kan bantali diwalik nggih. Nggih. Niku sebenarnya pindah posisi dianjurkan. Ini boleh dengan cara membalik bantal boleh. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Buh atau tok simbol sanes teman-teman ludah saya kali.
Jadi ngoten, tindian ini termasuk, mimpi buruk termasuk. Nggih. Kata Rasulullah ketika mimpi buruk itu dari setan. Ya, mimpi yang baik dari Allah. Tidak boleh menceritakan mimpi yang buruk kecuali memang untuk berobat. Kemudian selanjutnya mimpi melihat sesuatu yang mengerikan seperti binatang ular, serigala, tikus besar, harimau, sing serem-serem nih. Itu termasuk salah satu ciri gangguan jin. Mimpi ular kobra, dan itu terus menerus kadang kejadiannya. Dan ini jangan deteksi ke anak cucu, andai kata terjadi seperti ini berarti harus diruqyah. Kemudian yang selanjutnya sering mengigau, kelindur, nangis, berteriak, ngomel-ngomel atau merintih atau jalan ketika tidur. Nah, misalnya teng masjid nggih. Lek tiang-tiang Senin lari-lari Senin sering tidur di masjid nggih. Ya. Tiba-tiba mari turu di masjid kok pindah ke belakang. Wonten sing ngoten. Lah, kita sebenarnya harus mengosongkan soft depan. Bisa jadi soft depan di masjid ini damel salate jin. Jini salat malam, katanya salat kok ana sing turu ning ngarep digotong kali jin dipindah ke belakang. Nah, jadi ojo kalah kali jin salat malam jin nggih. Jadi ngoten. Jadi usahakan nek tidur jangan di soft depan, paling ndak agak ke belakang. Ya, di sisi lain ketika ada orang salat pun ada kesempatan untuk salat di soft depan. Nggih. Jadi ngoten. Jadi pernah lari-lari itu musolah nih. Zaman dahulu ketika tidur di soft depan tiba-tiba pindah nang buri. Kaget deh sapa sing pindah sing junjung. Jadi sampai kata. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri gangguan jin. Mimpi seolah-olah jatuh dari tempat tinggi. Tiba-tiba jatuh. Dan kejadiannya nyata. Jatuhnya ternyata jatuh dari tempat tidur. Tapi ini bisa jadi indikasi gangguan jin. Kemudian selanjutnya mimpi tentang kuburan. Melihat kuburan ya. Dan bermacam-macam bentuk aneka jin yang ada di kuburan. Kenapa jin itu kerasan di kuburan? Ada banyak faktor. Karena kuburan itu lebih ditakuti manusia daripada takut kepada Allah. Ya, kadang manusia itu lebih takut kepada jin daripada kepada Allah. Kira betul. Ya. Ojo nganu kok kualat itu. Ya. Padahal semua itu Allah yang ngatur baik buruknya manusia. Kalau pengen pahala ya berbuat kebaikan, kalau dosa ya berbuat keburukan. Jadi ngoten. Jadi mimpi kuburan. Kemudian mimpi melihat orang aneh, ya, seperti orangnya tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali, atau hitam sekali, ya, ketika dalam mimpi genderuwo. Ini termasuk gangguan jin. Kemudian ngorok keras, buanter lek ngorok turun nih. Ya, tapi di sisi lain ini mungkin karena kondisi tubuh ya. Kadang tiang gemuk ngorek banter, tapi wonten sing kuru ngorek banter aneh itu. Kadang gangguan pernafasan iya, tapi gangguan jin pun juga bisa iya. Kadang ngorek kados harimau kados kucing. Kemudian selanjutnya adalah mimpi lain jenis berkali-kali. Bisa jadi di kening pelet atau sihir pelet mahabbah. Sihir lain jenis berkali-kali. Kemudian mimpi sering melihat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mbah bae, jadi sering mimpi bae, sering mimpi leluhurnya. Nah, ini termasuk gangguan jin atau sihir atau tanda-tanda orang mau diambil oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya peristiwa itu seperti apa yang dialami. Ini itu juga bisa gangguan jin. Jadi dibisiki sesuk ono ngene, nah, dibisiki.
Jadi wonten pasien kula niki macam-macam karakternya. Oh kok ono tabrakan, tenan tabrakan. Tapi ketika seperti jangan bangga, cepat-cepat berlindung kepada Allah. Ndak enak. Kalau mau ada kejadian itu dibisiki enak napa mboten Bu? Mboten enak karo ndak ero. Karena setan akan bercampur di situ dengan melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Kemudian selanjutnya adalah tubuh terasa terbakar, tangannya kram kebakar, biasanya daerah pencernaan, dada, pencernaan atau kepala. Niku kayak panas. Dia merasa kok panas tubuhku. Padahal ketika ditemuk, ketika dipegang, niku ndak panas. Nah ini aneh. Nah, ini bisa jadi indikasi gangguan jin. Dan ini sering kita temukan. Dan ketika habis dibacakan ayat-ayat Al-Quran, niku mboten panas malih. Dia merasakan panas, tapi ditemuk sirahe ndak panas biasa. Nah, satu saat jenengan menemukan anak cucu seperti ini perlu diruqyah. Kemudian selanjutnya adalah impotensi, ya, juga bisa karena gangguan jin atau sihir, atau over, ya, bisa juga gangguan jin. Kemudian juga mandul bisa. Jadi suami istri lama tidak punya anak itu gangguan jin bisa. Karena oleh jinnya dibuat si istri buat mens terus. Mennya buatan berhenti. Ya, ini bisa jadi gangguan jin atau sihir. Dan perlu diketahui tukang sihir itu kadang licik. Untuk nyihir seseorang itu biasanya damel darah haid. Darah haidnya campur terkopi, ben yang disihir entah itu bojone atau orang lain, kono aneh mboten bangun. Ngerti kono aneh jenengan. Jadi mandul termasuk gangguan jin saged. Kemudian kista atau miom, nah ini pun juga karena gangguan jin, termasuk kanker. Jadi kalau nanti yang ada benjolan di tubuhnya, diruqyah, alhamdulillah kempes. Nah, itu bisa jadi karena benjolan itu gangguan jin atau sihir. Kemudian selanjutnya stroke ringan. Nah, stroke kan pernah kita temukan begini. Jadi jalannya ini mengsle. Nah, ada pasien kula saking kelatakan apa tinggi. Jalannya berat kan beliau, kayak stroke, murni kayak stroke. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah ketika dibacakan ayat Al-Quran, diruqyah, dibekam, ya, pun boten abot mali jalani. Nah, jadi kadang penyakit itu seringkali, ya, jin itu bersarang di penyakit-penyakit fisik kita. Wis jelas-jelas stroke tapi ditunggangi oleh jin, sehingga stroke-nya double. Jadi boten salah panjenengan ketika ada orang sakit fisik sambil diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Karena tidak semuanya sakit fisik itu fisiknya yang sakit, bisa jadi karena jin nempel di dalam tubuh manusia itu. Kemudian selanjutnya adalah termasuk hipertensi, sering darah tinggi, ditensi 200, karena bisa jadi tubuhnya panas terus, jin banyak yang masuk dalam tubuh itu, jadi mendidih terus darahnya sampai tensinya nggak turun-turun. Ini sakit mawon karena gangguan jin. Kemudian jantung bocor, paru-paru basah, batuk menaun, batuk, ini sekarang kan fisik. Ada yang batuk gak waras-waras, ternyata jinnya itu bersarang di tenggorokan, dibuat gatel, dicuil-cuil gitu. Akhirnya gatel. Dilikidik lah gampang di tenggorokannya, ben gatel. Ya emang setan dari golongan jin itu gampang usil, loh. Apalagi manusia wedi tambah seneng deh buat mainan manusia. Kemudian juga termasuk kolesterol, asam urat, pengapuran dan penyakit yang lainnya tidak kunjung sembuh, bisa jadi dia memang menghuni di situ. Kemudian juga sulit menikah. Jadi
sering kita temukan ya, sampai usia 40 betul menikah. Jadi setiap ada yang melamar, dia cocok, satunya nggak cocok. Kemudian sebaliknya ada yang perempuan cocok, lakinya nggak cocok. Ngono terus sampai lama. Itu karena apa? Karena jin dalam diri orang itu nggak pengen ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangganya. Oke. Jadi jinnya wis kadung kerasan di jasad seseorang, nggak pengen ada orang lain masuk. Ya, maksudnya jinnya cemburu. Nah, niku kadang ngoten niku kasusnya. Oke. Jadi sulit jodoh niku termasuk dari gangguan jin atau sihir. Ya, di Jember pernah ya ada yang sulit jodoh, ya, habis diruqyah besok wis dapat. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya gangguan jin atau sihir niku adalah kedutan di bagian tertentu dan sering. Lek tiyang senian nek kedutan biasanya napa, Bu? Indikasinya iki. Kate oleh rezeki nggih. Oleh rezeki. Nah, niki lain lagi. Kedutan karena gangguan jin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga gatal-gatal yang over. Lah niki wau sakderenge kula berangkat mriki ada orang Ngombolrejo. Masya Allah gatal ini kok nawamen, panas sampai dibuaruk-garuk. Dan alhamdulillah beberapa terapi ruqyah bukam dengan izin Allah gatalnya mulai hilang. Dan dia memang punya penyakit stroke. Nah, jadi tidak semua gatal itu karena fisik, juga gangguan jin juga bisa. Karena dia berobat kemana-mana nggak waras-waras. Ya ternyata gatalnya tuh diiringi panas, gremet-gremet ya niki mau tiange sanjang. Kadang kados jalan-jalan. Pas dia ngaji ya, melaku-melaku, kados air mengalir ngoten. Nah, itu berarti indikasi dalam tubuh orang itu ada gangguan jinnya. Lah kemudian lagi gangguan jin yang selanjutnya niki wonten 50 kurang sedikit. Anak yang hiperaktif, ndak kena cekel. Jadi wonten dimasukkan sekolah niku lho, ndak gelem nulis, melayu wae. Dan alhamdulillah dengan izin Allah habis ngajikan di ruqyah dia mulai mau nulis, mulai tenang. Kenapa anak hiperaktif? Karena dalam tubuhnya kemasukan jin sehingga dia nggak tenang. Lek pengen sesuatu niku harus dituruti. Nggih Pak nggih. Lek wonten teng keluarga jenengan dalam rumah, lek njaluk sesuatu pengen cepet dituruti, niku gangguan napa? Jin. Nggih Bu nggih. Lek teng griya jenengan wonten sesuatu seseorang yang atau anak ketika ada suatu keinginan ahli keluarga itu pengen dituruti langsung, berarti gangguan jin. Terutama anak-anak nih sering terjadi. Jalur mainan saiki. Nah, ini sering kita temukan. Lah kemudian juga adalah anak indigo, ya, termasuk tadi sudah kita sebutkan. Lah kemudian juga termasuk pengkafiran. Wis Islam diajak ke agama lain. Nah, ini termasuk dengan cara jinnya dimasukkan ke dalam jasad seseorang agar dia orang itu kafir keluar dari Islam yang dinamakan murtad. Dan ini banyak terjadi juga. Ditiup sakit masuk. Lah tapi juga gangguan jin atau setan itu bisa masuk ke dalam ranah hipnotis. Jadi kemarin lusa hari Sabtu atau Akad itu ada teman saya itu ditelepon, ya, kemudian diarahkan. Engken mencet HP ini sampai QRIS-nya dipencet, akhirnya 3 rekeningnya itu bobol, hilang. Padahal niki istrinya dokter spesialis. Ya, enggak tahu rekeningnya berapa, Bu. Lumayan. Jadi lewat HP sakit. Makanya lewat wonten HP bunyi yang tidak dikenal, ya, mendingan chat riyin. Jangan langsung ditanggap. Ada ditanggapi langsung ke counter, beli pulsa sekian, telas. Nah ini jin masuk lewat ucapan orang yang menghipnotis tadi. Nah ini harus hati-hati.
Dan pemerasan lewat HP itu sering terjadi, banyak korban. Disuruh transfer 3 juta, transfer sampai habis banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah diperkosa jin, ya. Terakhir kandungan hilang. Lah ini termasuk jin yang bawa. Ya, kadang untuk cerita ketika mengandung dibawa ke pasar dilus-lus besok silang gitu kan. Ya, karena setan itu bertebaran di pasar, harus hati-hati. Kita dianjurkan baca doa ketika masuk pasar. Jadi ada pasien saya dari Tanggul dulu. Kandungannya wis besar 8 atau 9 tiba-tiba hilang. Nah, itu indikasi gangguan sihir diambil. Buat apa janin diambil? Ada beberapa hal. Bisa jadi diambil janinnya di mall ya, atau diperjualbelikan, bisa jadi dibuat tumbal. Jadi setan tukang sihir itu sering membuat tumbal orang atau manusia. Bahkan ahli keluarganya itu dia rela untuk menumbalkan keluarganya buat pesugihan, buat agar manjur sihirnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi kita kembali kepada Al-Quran, jangan lupa baca Al-Quran, ya, pegang yang sakit atau baca di air, diminumkan, ya, dan kita selalu berdoa perlindungan, pun kosongan, minimal ayat kursi atau doa-doa yang sering dipandu di sini, ya. Semoga kita semua dihindarkan dari gangguan jin dan setan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, dari godaan setan yang terkutuk, ya. Insyaallah kata kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.